Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. الآن درسنا درس الأول في التوحيد، وإن شاء الله سنأخذ درسا ما يتعلق بأسماء الحسنى. وموضوعنا اليوم هو كما يوجد في الكتاب فهم معاني بعد أسماء الله الحسنى، ويوجد في سطر أعلى. هذا هو موضوعنا في هذا الباب. طيب، وهذه الخريطة الذهنية المقصود منها كيف نفهم فهما صحيحا لبعض أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. طيب، الطريقة الأولى يعني نفهم أو نعرف معاني بعد أسماء الحسنى، ثم بعده نذكر لكم الأدلة على بعض الأسماء الله الحسنى، ثم القيام الإيجابية لبعض الأسماء الحسنى، ثم نفهم القيم الإيجابية لبعض الأسماء الحسنى. فقط 3 طرق، يعني ليس بالطويل. طيب، الآن ندخل في المقدمة. يقال هنا معاني بعد أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. طيب، تسهيلا لكم سأترجم بعض الكلمات الصعبة لأنكم فاهمين بهذا الدرس. أثبت القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة أن لله عز وجل أسماء وصفات عديدة. أثبت بمعنى menetapkan. Idzan Al-Quran telah menetapkan, begitu juga sunnah nabawiyah yang benar, annalillah, bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat adidah yang bermacam-macam. Wahiyya sifatul lati atlaqaha Allahu ala nafsih, dan ia adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan kepada dirinya, au ja'at ala lisani rasulihi, atau yang datang atas dari lisannya rasulnya. Wa anna al-iman biha li'adda wajiban, dan bahwasanya iman dengannya, yang dengan asma Allah Ta'ala al-husna, li'adda wajiban, menjadi wajib. Wa sifatullah la tushbihu sifatal makhluqat, dan sifat-sifatnya Allah tidak mirip dengan sifat-sifatnya makhluk. Wa dzalika li'anna sifatillahi tattasifu bil kamal, dan hal itu dikarenakan sifat-sifat Allah bersifat sempurna. Fayastahilu ay ya'tariha, maka mustahil sifat-sifat Allah tadi ay ya'tariha terdapat di dalamnya ay naqsin, suatu kekurangan. Wa nastantiju dzalika min qoulihi ta'ala fil ayatil karimah. Wa nastantij, dan kita dapatkan dzalika, hal tersebut, min qoulihi ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Baik. Qad sami'na hadhihi al-ayah, alaysa kadzalik? Idzan min hadzal maqta' yubayyin lana anna asma Allahi al-husna huwa ja'a min kitabillahi ta'ala au fi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu عليه وسلم. هذا الأول. ثم الثاني
أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات، يختلف تماما مع المخلوق، لأن الله تتصف بالكمال، استحيل أن يعتريها النقص. وهذا المقصود، وهذا شيئين المقصودة من هذه المقدمة. طيب، ثم ندخل في المبحث الأول في المبحث الأول، يعني عن اسم الله تعالى الغفار. الدرس الأول اسم الله تعالى الغفار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر الآية 53. La bas antarjim lakum. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, qul ya ibadiyah alladzina asrafu, yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, ala anfusihim, kepada diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, sungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Ia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim, yakni sungguhnya Allah itu maha pengampun juga maha kasih sayang. Katsirul maghfirah, yaitu katsirul maghfirah, banyak sekali ampunannya. Warrahmah, dan begitu juga rahmatnya. Azimuhuma, yang paling agung rahmat, maghfirah dan rahmatnya. Balighuhuma, dan yang paling baligh, berkesan, ya, ampunan dan rahmatnya. Wasi'uhuma, dan yang paling luas maghfirah, ampunan dan rahmatnya. Ghafurun liman akbal, yakni Allah Ta'ala mengampuni bagi hamba-hamba yang akbal, yang Allah terima. Ghafurun liman taba, Allah mengampuni bagi hamba-hamba yang bertaubat. Ghafurun liman raja'ah, Allah mengampuni bagi orang-orang yang kembali. Ghafurun liman anab, ya Allah mengampuni bagi orang-orang yang anabun, kembali juga ya artinya liman anab, bagi orang yang kembali. Ghafurun liman aslah, ya Allah mengampuni bagi orang-orang yang aslah, memperbaiki dirinya. Ghafurun liman istaghfara, Allah mengampuni bagi orang-orang yang meminta ampunan. Yaghfiru lana Allah ma madha wa yaghfir lana al-an wa yaghfiru lana fil mustaqbal wa huwa dzu maghfiratin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita ma madha, apa-apa yang telah lalu, wa yaghfir lana, dan mengampuni kita al-an, sekarang, wa yaghfiru lana fil mustaqbal, dan juga mengampuni kita pada saat yang akan datang. Wa huwa dzu maghfirah, dan Dia adalah pemilik ampunan. Bi ayyi zamanin syi'na, pada zaman apapun kita berada. Huwa ghaffar, Dia yang maha pengampun. Bi ayyi zambin fa'alna huwa ghaffar, pada setiap dosa yang kita lakukan maka Allah maha pengampun. Inna in kana al-insanu zaliman fallahu ghafir, dan jikalau seorang itu zalim maka Allah Ta'ala akan menjadi pengampun. Wa in kana zaluman, dan apabila manusia tadi zaluman, melakukan kezaliman,
yang sangat, ya. Zoluman di sini artinya kezaliman yang tingkat tinggi, ya. Fallahu ghafur, maka Allah akan menjadi pengampun. Wa in kana dhallaman, dan apabila manusia itu berbuat zalam, ya, berbuat kekejian, ya, kezaliman terhadap orang lain, fallahu azza wa jalla ghaffar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pengampunnya juga, ya. Akan tetapi si ghafir di sini ada 3 bentuk, ya. Ghafir, kemudian ghafur, dan yang ketiga ada ghaffar. Nah, ini bisa kalian lihat ceramah Ustadz tadi Hidayat yang mengenai hal ini, perbedaan tiga makna ini apa saja. Ya, insya Allah pekan depan pertemuan anak tanya, ya, mengenai perbedaan kata ghafir, ghafur sama ghaffar. Bisa dilihat ceramah Ustadz Hadi Hidayat. Wa in fa'adat dam, dan jika seorang hamba tadi melakukan dosa fil madhi, di waktu yang lalu, ghafarallahu lahu wa in falahul an yaghfirullahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Dan jika ia melakukan dosa, ya, saat ini sekarang, maka Allah juga akan mengampuninya. Wa ma sayaf'al, dan begitu juga jika ia melakukan dosa yang di waktu yang akan datang. Fa inna Allah azza wa jalla yaghfiru ba'da du'a, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kapan? Ya, ingat, ya, ba'da du'a, setelah, ya, hamba tersebut berdoa, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi syaklin bi ayyi zamanin fa inna Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim, ya. Dalam bentuk apapun, ya, pada zaman apapun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Summa ba'dahu makna ismillahi ta'ala al-ghaffar. Ismullah al-ghaffar min asma'illahil husna, sungguhnya nama Allah Ta'ala al-ghaffar itu berasal dari asma Allah al-husna, nama-nama Allah yang baik. Huwa min sighil mubalaghah, dia adalah bentuk mubalaghah, ya. Jadi mubalaghah itu maksudnya adalah kata yang memiliki makna yang lebih tinggi, ya. Makna yang memiliki kata yang memiliki makna yang lebih tinggi, lebih agung, ya, dan lebih luas. Hakada. Ala wazni fa'al, ay katsirul maghfirah. Wazannya adalah fa'al, ya, ghaffar. Artinya katsirul maghfirah, banyak ampunan. Kamman wa naw'an, ya, dari sisi jumlah ataupun macam-macamnya. Al-ghufr wal ghufran fil lughah, ya, makna ghufar dan ghufran dalam bahasa as-satar, ya, artinya penutup. Wa kullu syai'in satartuhu faqad ghafartuhu, dan segala sesuatu yang satartuhu aku tutup, faqad ghafartuhu, maka telah aku ampuni. Wal maghfirah, dan maghfirah min Allah azza wa jal, dan ampunan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satarahu lidzunub, satruhu lidzunub, penutupnya itu untuk dosanya, ya. Wal maghfirah min Allah azza wa jal, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah satruhu lidzunub, penutup untuk dosa-dosa, ya, kayak gitu. Wa afuwuhu anha bifadlihi wa rahmatihi, dan ampunannya anha untuk dosa-dosa tersebut bifadlihi wa rahmatihi, dengan keutamaannya Allah dan kasih sayangnya. Qala Zujaj, makna al-ghufr fi haqqillah Subhanahu wa ta'ala, arti dari ghufr fi haqqillah Subhanahu wa ta'ala dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala
huwa alladhi yastar dzunuba ibadihi. Ia yang menutup dosa-dosa hamba-hambanya. Wa yughattihim bisatrihi, dan ia menutupnya dengan penutupnya. Ya, ghatta yughatti satara yasturu artinya menutup. Al-Ghafur wal Ghaffar qaribani fil ma'na. Kata Ghafur dan Ghaffar dekat ya dalam makna. Min ba'dihima, antara keduanya. Lakin Al-Ghaffar ablaq min Al-Ghafur. Akan tetapi kata Ghaffar itu lebih dalam maknanya daripada Ghafur. Al-Ghafur man yaghfiru dzunubal yaghfiru dzunuba al-'azam ya, atau al-'izam. Kata Ghafur itu adalah yang mengampuni dosa-dosa ya, ad-dzunuba al-'izam ya, dosa-dosa yang besar. Ammal Ghaffar, adapun kata Ghaffar, faman yaghfiru dzunuba al-katsirah. Nah, jadi kalau yang Ghafur dia mengampuni dosa-dosa besar saja, adapun kata Ghaffar dia yang yaghfiru dzunubal katsirah, yang mengampuni dosa-dosa yang banyak ya. Ammal Ghafir fahuwa ismun fa'il. Adapun Ghafir itu adalah isim fa'il. Wa ammal Ghaffar wal Ghafur fahuma siyagul mubalaghah. Adapun kata Ghaffar dan Ghafur keduanya adalah bentuk dari kata-kata yang memiliki makna lebih, maksudnya lebih mendalam. Qala al-Halimi ya, salah seorang ulama yang bernama Al-Halimi berkata, al-Ghafir huwa alladhi yastar 'alal muznib. Kata Ghafir maksudnya adalah ia yang menutupi alal muznib, yang menutupi dosa orang yang berdosa. Wala yu'akhidhuhu fayushahhiruhu wa yaftahu, dan tidak yu'akhidhuhu, tidak membalasnya ya, tidak membalas perbuatan jahat seseorang. Fayushahhiruhu, lalu ia mencelanya, maksudnya dia tidak membalas, begitu juga mencela orang tersebut. Wa yaftahu, dan juga tidak menyebarkan kesalahan orang tersebut atau kejahatan orang tersebut. Wa ammal ghafur fahuwa alladhi yaksuru minhu satar. Dan adapun kata ghafur, maka ia yang yaksuru minhu satar, yang banyak menutupi kesalahan dari orang yang bersalah ya. Minhu al muznibin ya. Dia adalah yang banyak menutupi kesalahan orang-orang yang berdosa atau yang bersalah. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa yazidu afuhu, dan menambahkan ampunannya. Wa yazidu afuwahu ala mu'akhidatihi, kepada orang-orang yang mencelanya ya, mu'akhidatihi. Atau yang durhaka kepadanya ya, setelah orang-orang tersebut bertaubat ya, seperti itu. Nah, ini sekilas mengenai makro kita. Insyaallah sayakun syarh wal faham insyaallah sayakun fil fasal. Amal an insyaallah al-muhim lakum huwa tarjamatul kitab awalan ya, tarjamatul kitab li fahmi al-mufradat allati tujad fil muqarrar. طيب لو عندكم استفسار أو الأسئلة تفضل أن تكتبوها في المجموعة. هذا مني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.